Mikrobiota atau sering juga disebut sebagai probiotik itu adalah suatu kuman atau mikrobiota yang normal yang kalau kita berikan pada seseorang dengan jumlah yang cukup akan membawa kesehatan bagi si penerimanya. Makanya selalu kasih vitamin-vitamin yang nggak menyelesaikan kalau bukan penyebabnya karena kekurangan vitamin. Kan di lahir itu steril kan, tapi kalau bayi yang lahir normal, jalan lahir, dia akan mendapatkan kuman-kuman baik atau kuman normal yang ada di vagina ibunya, dan itu masuk ke saluran cernanya. Nah, ketika ini tidak dapat, nutrisinya nggak dapat, maka ancaman yang paling terlihat adalah tumbuh dan kembangnya langsung mandek. Untuk anak-anak yang dalam kondisi tadi gitu ya udah terlanjur disbiosis, sebetulnya masih ada peluang nggak sih Dr. Ray untuk tetap punya gut health yang baik dan sistem imun yang kuat? Hai Mams, apa kabar? Senang sekali kita bisa ngobrol lagi di podcast Ask the Expert bareng Kumparan Mam dengan saya Dini Hidayati, Chief of Kumparan Mam. Di podcast kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting tapi kayaknya belum banyak nih dibahas, yaitu tentang gut health atau kesehatan saluran cerna dan gimana sih gut health ini bisa mempengaruhi daya tahan tubuh si kecil. Nah, faktanya nih Mams, 70% sistem imun tubuh itu ada di saluran cerna. Jadi usus yang sehat itu merupakan pondasi yang penting banget untuk jaga daya tahan tubuh dan tumbuh kembang anak, terutama di 1000 hari pertama. Dan hari ini kita udah kedatangan dua pakar yang luar biasa untuk bahas ini lebih dalam. Ada Profesor Dr. Zakiuddin Munasir, SPAK, dokter spesialis anak, konsultan alergi, imunologi, dan rheumatologi. Dan juga ada Dr. Ray Wagyu Basrawi, MKK, Medical and Scientific Affairs Director Nutrisia. Selamat datang Prof. Zaki, Dr. Ray. Terima kasih, Mbak Dini. Apa kabar Prof. Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Prof. Zaki, Dr. Ray sudah meluangkan waktu nih untuk ngobrol. Padahal jadwalnya kita tahu ya sibuk banget ya. Baik, aku mau langsung aja nih ke Prof. Zaki ya. Mungkin banyak Prof, para ibu gitu, moms yang belum tahu tentang istilah mikrobiota usus, belum familiar gitu. Boleh dijelaskan nggak Prof, apa itu mikrobiota usus dan sebenarnya itu kapan sih ada di tubuh si kecil? Mikrobiota atau sering juga disebut sebagai probiotik itu kalau menurut definisi dari Food and Agriculture Organization dari PBB atau WHO itu adalah suatu kuman atau mikrobiota yang normal yang kalau kita berikan pada seseorang dengan jumlah yang cukup akan membawa kesehatan bagi si penerimanya, yaitu yang sering kita sebut sebagai kuman baik. Kuman baik. Itu memang awalnya ada berasal di usus bayi. Terus dari mana asalnya? Ya, kan bayi lahir itu steril kan. Tapi kalau bayi yang lahir normal atau melihat saluran vagina, jalan lahir, itu nanti dalam jalan lahir dia akan mendapatkan kuman-kuman baik atau kuman normal yang ada di vagina ibunya, dan itu masuk ke saluran cernanya. Nah, disitulah nanti fungsi dari kuman-kuman baik ini akan mengembangkan sistem imun dalam tubuh bayi tadi. Nah, itu harus dipertahankan, nanti akan kita bicarakan selanjutnya. Oke, nah pertanyaannya, kalau tidak lewat vagina gitu, apakah udah ada mikrobiotanya di dalam tubuh bayi, Prof? Kalau misalnya karena sesuatu hal tidak bisa lahir per vagina, misalnya ada gawat janin atau ada plasenta previa yang harus lewat operasi yang berbahaya kalau lewat per vagina atau normal, maka tentu saja kalau operasi kan yang serba steril, dia atau sedikit sekali tidak mendapatkan kuman-kuman yang didapat oleh bayi yang lahir secara pervagina. Oke. Nah, kenapa Tuhan menciptakan kuman dalam vagina tadi? Tujuannya dulu menstimulasi kekebalan bayi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pada ibu hamil itu terjadi ketidakseimbangan yang kita sebut sistem imun sel T helper 1 dan T helper 2. Sel T helper 1 itu mempunyai fungsi untuk menolak jaringan asing. Misalnya ada kuman atau masuk. Sedangkan T helper 2 untuk membentuk antibodi. Nah, kalau misalnya dalam kandungan ini T helper 1 kuat atau paling tidak sama, maka dia akan menolak jaringan asing. Bayi dianggap asing sehingga terjadi keguguran prematur. Oleh karena itu pada saat hamil T helper 1 harus ditekan lewat hormon-hormon ibu sehingga T helper 2-nya dominan. Nah, setelah lahir harus diseimbangkan lagi.
Kalau tidak, maka TL2 dominan terus bisa terjadi macam-macam penyakit. Salah satunya adalah alergi. Alergi yang paling banyak sering makanya muncul kita lihat ya, ada penelitian bayi yang lahir per vagina yang mendapat cukup kuman-kuman normal dari vagina, angka alerginya lebih rendah dibanding yang lahir secara sesar yang tidak mendapatkan kuman-kuman baik secara dini tadi. Oke. Nah, ini juga fakta yang mungkin Mams banyak belum aware ya, Prof ya. Tidak hanya untuk mencegah alergi juga, dia juga menstimulasi sistem imun yang belum matur, belum matang ya. Nah itu makanya nanti kalau dikatakan bahwa bayi yang lahir per vagina itu banyak keuntungannya, alergi bisa dicegah, sistem imun berkembang dengan lebih cepat. Sekarang aku mau nyambung ke Dr. Ray ya, Prof ya. Nah, kalau terkait dengan nutrisi ini, Dr. Ray, gimana sih sebetulnya peran mikrobiota dalam penyerapan nutrisi gitu di masa awal kehidupan anak? Perannya luar biasa penting dan sangat signifikan atau bermakna ya, seperti yang disampaikan Prof. Zaki tadi. Karena logikanya begini dulu Mbak Dini, jadi untuk tumbuh kembang si kecil itu pasti butuh zat gizi, itu kan, butuh asupan nutrisi. Asupan nutrisi itu nggak lewat jalan lain, hanya lewat satu-satunya portal pintu masuk utama, yaitu di sistem pencernaan. Nah, ternyata seperti yang disampaikan Prof. Zaki tadi, ada begitu banyak penelitian yang sudah jadi common knowledge bahwa yang mengatur kesehatan sistem pencernaan itu ada peran yang sangat luar biasa dari mikrobiota, mikroflora atau bakteri-bakteri baik yang ada di usus, karena mereka menghasilkan zat-zat kimiawi tertentu yang bikin pencernaan lebih bagus. Kemudian mereka membantu supaya nanti alergen yang masuk mungkin lewat makanan itu akan dicegah supaya tidak menjadi alergi. Dan yang paling penting adalah, karena ingat di sistem pencernaan itu ada sel-sel daya tahan tubuh yang dapat membantu untuk mematangkan sel daya tahan tubuh di kemudian hari. Nah ini semua cuma bisa dijaga gitu, harus dijaga karena sistem pencernaan itu sangat penting untuk tumbuh kembang di kemudian hari. Dan nutrisi itu penting banget untuk menjaga supaya mikrobiota ini dapat tumbuh dengan baik dan mematangkan sel-sel pencernaan di tubuh. Nah, nutrisinya dapatnya otomatis ya dari makanan gitu. 0-6 bulan setelah lahir nggak bisa diganggu-gugat ya Prof ya, ASI eksklusif. 6-12 bulan itu udah harus diperkenalkan dengan MPASI. Di atas 1 tahun sudah harus makan makanan keluarga, makanan padat. Nah, untuk mereka yang tidak beruntung mendapatkan ASI eksklusif, untuk mereka yang butuh asupan nutrisi lain untuk mengisi gap yang nggak dapat dari makanan, dari MPASI, dan dari makanan keluarga, nah ini dibutuhkan asupan salah satunya dari susu formula atau susu pertumbuhan yang sudah mengandung zat nutrisi khusus untuk ngasih energi buat mikrobiota tadi, yang ada di sistem pencernaan. Begitu sebenarnya. Okay. Aku nyambung deh ini karena lagi bahas nutrisi ya. Sebetulnya Dok, apa sih dampaknya kalau misalnya penyerapan, kan tadi ada anak yang kurang beruntung gitu ya, mikrobiotanya kurang baik di awal. Apa dampaknya kalau misalnya penyerapan nutrisi itu terganggu karena profil mikrobiotanya ini nggak seimbang? Apakah ada efek jangka panjangnya? Mungkin orang tua perlu perhatikan. Iya. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Prof. Zaki, tapi yang paling penting itu adalah ancaman terhadap tumbuh kembangnya. Okay. Tumbuhnya berarti pada fisik, kembangnya pada otak. Kenapa? Karena pertumbuhan tulang, pertumbuhan tubuh ya, antropometrik, kemudian perkembangan otak itu selain stimulasi dan juga ada aspek genetika, ternyata sudah begitu banyak penelitian yang mengatakan bahwa peran nutrisi, peran zat gizi itu signifikan sekali. Nah, ketika ini tidak dapat, nutrisi yang nggak dapat, maka ancaman yang paling terlihat adalah tumbuh dan kembangnya langsung mandek. Ketika bawa ke tenaga kesehatan, ke posyandu, ke dokter anak, itu langsung kelihatan ya Prof. Zaki ya, itu kurva tumbuh kembangnya udah mulai mandek. Nah, ini udah ancaman yang sangat serius, apalagi di 1000 hari pertama kehidupan. Terus kalau dibiarin ya otak, ya kan, karena otak itu pasti butuh banget zat-zat gizi. Nah, ancaman yang terbesar yaitu tumbuh kembangnya, dan tumbuh kembang ini terutama di 1000 hari pertama kehidupan itu terutama otak deh. Prof. Zaki bisa menjelaskan nanti. 85% otak itu udah terbentuk di balita bahkan di 2 tahun pertama. Kebayang nggak kalau nutrisi yang didapat itu nggak cukup atau telat? Atau nggak terserap dengan baik, tidak terserap dengan baik, karena ingat pintu masuknya itu sekali lagi hanya di saluran pencernaan. Makanya sekarang kita sering ngobrol ya Prof. Zaki ya, orang tua merasa bahwa oke, anak saya harus pinter, anak saya anak saya harus juara kelas.
nggak ada moms yang bilang saya ingin anak saya menjadi anak yang memiliki sistem pencernaan sehat. Kayaknya nggak. Padahal itu pintu masuk utama. Pintu Ini masuknya fundamental ya, of health, lifelong health itu. Jadi emang sekarang dibalik dulu kali ya Prof ya. Orientasinya adalah benerin dulu sistem pencernaan dengan salah satunya memberikan asupan nutrisi untuk mikrobiotanya itu terjaga. Oh oke. Ini tuh sesuatu yang buat aku Mams kayak, oh ternyata gitu ya. Mudah-mudahan juga dapat ilmu baru nih Mams yang nonton. Iya Prof? Saya sambung sedikit ya. Jadi nutrisi akan berpengaruh terhadap keadaan mikrobiota. Tapi jangan lupa bahwa mikrobiota juga penting dalam penyerapan nutrisi tadi. Karena tadi saya katakan tadi dia menstimulasi sistem imun di usus. Salah satunya dia merangsang pembentukan imunoglobulin A atau kita sebut sebagai antibodi A yang seketorik yang ada di usus. Oke. Nah, apa pentingnya IgA seketorik ini? Dia selain menahan masuknya kuman ke dalam tubuh lewat saluran cerna, juga dia bisa mengikat protein-protein makanan. Nah, kalau diikat memberi waktu yang cukup untuk enzim-enzim pencernaan mencernaan dengan baik. Karena enzim-enzimnya kan belum matur. Iya. Kalau dia nggak diikat dengan cepat pada yang punya alergi misalnya, maka diserap dalam bentuk utuh, nggak dipecah, akibatnya terjadi alergi. Makanya pada anak yang mikrobiotanya kurang atau pada anak yang alergi sebaliknya kalau kita teliti, komposisi mikrobiota ini jelek. Jadi kuman-kuman baiknya sedikit sehingga tidak ada yang merasa IgA seketorik, nggak ada yang menangkap protein antigenik tadi sehingga diserap dalam bentuk protein yang antigen. Atau lewat begitu saja nggak keserap. Lewat nggak Akibatnya, keserap ya. Nah, sebagai contoh kalau dalam praktek kita lihat pasien-pasien yang mengalami penyakit alergi itu rata-rata sulit naik beratnya. Apalagi walaupun makanan juga banyak bagus. Anak saya kok nggak naik-naik beratnya. Walaupun kadang gejala alerginya nggak kelihatan, tapi secara subklinis kalau kita teliti terjadi inflamasi, mempengaruhi usus, mempengaruhi mikrobiotanya sehingga mempengaruhi penyerapan makan-makan tadi, akibatnya tidak terserap dengan baik. Aku nyambung deh ke Prof Zaki, mungkin lagi bahas soal 1000 hari pertama tumbuh kembang. Nah mungkin Prof Zaki boleh jelasin gimana di fase 1000 hari pertama itu sangat menentukan dalam pembentukan mikrobiota usus yang sehat, Prof. Ya, tadi sudah saya katakan kita bicara tentang bayi yang lahir normal ya, mendapat bekal dari Tuhan kuman normal dari jalan lahir atau dari vagina ibu. Nah tadi saya katakan bahwa fungsinya adalah pertama menyeimbangkan gangguan keseimbangannya, sebetulnya keseimbangan ketidakseimbangan yang normal dalam hamil. Nggak boleh seimbang, kalau seimbang aja nanti jadi keguguran atau apa karena tel bersatunya kuat. Itu harus ditekan, dikuatkan tel bersatunya ya supaya nggak menolak bayi. Tapi setelah lahir jangan dibiarkan terus tel berduanya tinggi. Oke. Kalau tel berduanya tinggi itu akan muncul penyakit-penyakit alergi atau penyakit-penyakit autoimun yang lain. Itu diseimbangkan lewat adanya kuman tadi. Merangsang tel bersatu supaya kuat menyeimbangkan dengan tel berdua. Tapi waktu lahir kan cuma sebentar di jalan lahir. Harus disambung, belum cukup. Disambungnya lewat jadi tadi ASI. bekal awalnya aja. Ternyata dalam ASI juga ditemukan mikrobiota yang normal tadi gitu. Paling tidak sekitar 6 bulan ya disebutkan ya. Nah itu harus dipelihara dengan baik. Saya katakan bahwa Tuhan sudah memberi bekal, kita harus pelihara dengan baik untuk kesehatan anak kita. Dan itu nyambung ya Prof, karena memang faktanya juga 70% sistem imun kita tuh ada di... Ya di situ pabriknya awalnya kan dari situ mulainya. Di jaringan usus itu ya, saluran cerna itu banyak jaringan limfoid atau pabrik-pabrik ya, itu kan pabrik sel-sel kekebalan di situ menyebar secara sistemik, ada yang ke paru, ke kulit dan sebagainya. Oke, ini mumpung karena lagi bahas sistemik ya Prof ya. Iya, mungkin boleh dijelasin lagi Prof, gimana hubungan antara keseimbangan mikrobiota terhadap imunitas anak gitu? Ya itu dia. Pertama dia merangsang IgA seketorik. IgA sektoriknya bagus, susunya dijaga kesehatannya, tidak gampang kena infeksi, tidak mudah kemasukan alergen, zat alergen. Maka terjadi kesehatan, keseimbangan terjadi. Nah sel-sel ini melakukan homing artinya berjalan ke seluruh tubuh, ke masing-masing organ. Sehingga hasil dari apa yang terjadi di usus tadi itu dibawa ke seluruh tubuh. Maka kesehatan tidak hanya di usus, tapi juga di tempat-tempat lain. Ya, kita nggak gampang kena infeksi walaupun kita makan kuman-kuman, makanannya nggak steril, kita nggak sakit karena punya kekebalan. Mata kita yang terbelalak kuman banyak ini kita nggak sakit karena ada
yang menjaga ya betul di situ. Oke. Itulah. Jadi diproduksinya di saluran cerna dan Nanti dibawa ke disebar seluruh karena tubuh. dibutuhkan untuk seluruh tubuh kan. Soal istilah tadi dysbiosis di mikrobiota. Ini kan istilahnya cukup asing ya buat sebagian moms gitu. Boleh dijelaskan Prof apa itu Ya, dysbiosis? dysbiosis itu artinya kan tidak normal ya, keadaan mikrobiota yang tidak normal dalam usus. Komposisinya kan harus normal, harus banyak kuman baik daripada kuman jahat. Kita tidak bisa menghindari kuman, katakanlah kuman patogen, kalau bahasa awamnya kuman jahat lah, kuman yang menyebabkan penyakit. Itu nggak boleh lebih kuat daripada kuman yang menjaga kesehatan kita. Malah mikrobiota tadi atau probiotik itu sekarang dimasukkan sebagai sistem pertahanan biologis buat tubuh. Karena itu memang dari sana sudah diciptakan oleh Tuhan. Itu yang dimasukkan tuh kayak suplementasi lactobacillus. Itu kalau dari luar, tapi dalam tubuh kan udah punya udah dari vagina tadi. Nah, kalau itu kekurangan, nanti pengobatannya salah satunya adalah memberi suplementasi tadi. Oh, intervensinya lewat nutrisi lagi seperti tadi dokter Banyak bilang ya. faktor yang menyebabkan dysbiosis ini. Pertama tadi saya katakan, pasal pasien-pasien yang lahir sesar yang atas indikasi gawat dan sebagainya kan ibunya kan minum antibiotik segala macam. Kalaupun ada kuman nanti akan mati. Karena steril ya, prosesnya Iya, steril ya Prof. operasinya steril, dengan ibunya juga dalam keadaan sakit, misalnya infeksi dalam kandungan sebagainya, pasti dapat antibiotik. Iya. Itu juga mengganggu perkembangan kuman normal. Tidak hanya kuman yang jahat aja yang mati. Yang Salah baik satunya. juga. Nah, kemudian bayi yang lahir bervagina, kalau sering sakit-sakitan, sering mendapat antibiotik, dikit-dikit antibiotik, itu juga akan mematikan mikrobiota yang normal tadi. Ya, oke, tidak jadi hanya yang sakit. Jangan berpuas dulu ya, oh aku anaknya lahir pervaginam terus nggak dijaga lagi ya Prof Iya, ya. betul. Salah satunya makanya kita menganjurkan imunisasi misalnya supaya nggak sering sakit sehingga tidak perlu sering mendapat antibiotik. Oke. Jadi jangan sedikit-sedikit antibiotik, hanya batuk-batuk alergi dikasih antibiotik padahal nggak cocok kan. Akibatnya mikrobiota yang normal tadi mati. Oke. Kemudian siapa lagi Prof? Untuk mengembalikannya butuh waktu lama kan. Oh, Nah, makanya muncul penyakit alergi. Salah satu penyebab muncul alergi adalah pemakaian antibiotik yang terlalu sering pada usia dini, itu juga salah satu pencetus munculnya alergi pada yang punya bakat alergi. Nah, faktor lain itu misalnya tadi sudah saya katakan, kalau misalnya ada bahkan sampai besar pun yang sering mengkonsumsi obat penghambat asam lambung. obat penghambat asam Ya kan lambung. kita sering semah segala minum obat. Bertanya GERD semuanya. GERD Nah, semua. terima kasih. Jangan Itu. banyak pikiran ya ibu-ibu Ya, ya. itu karena apa? Karena probiotik itu kuman-kuman normal ini butuh keasaman. Oh, Nah, kalau kita hambat dia nggak asam, nggak bisa tumbuh dengan baik. Netralisir asamnya. Ya, seperti itu. Oke, berarti tadi kalau aku boleh summary, yang beresiko lebih tinggi mengalami dysbiosis adalah bayi-bayi yang lahir steril ya lewat Ya, sesar. steril, sesar. Kemudian yang Sering mendapat sering mendapat antibiotik. Tidak dapat ASI eksklusif. nggak dapat ASI eksklusif. Karena ASI-nya kan sumber probiotik juga kan. Oh, Ternyata masih ada juga probiotik. Jadi udah ada probiotik-probiotik di Iya, dalam ada di ASI. ASI. Itu pun belakangan diketahuinya, tadinya orang nggak tahu. Ternyata salah satu manfaatnya itu. Jadi apa yang diberikan di lewat vagina disambung lewat ASI. Nah, kalau dari misalnya lahirnya udah pervaginam, tapi dari sisi nutrisi gitu, mungkin dari pola makan atau seperti apa ada nggak resiko Kalau lainnya? dapat ASI, ya kita umumnya itu akan terjaga, ya. Tapi dengan syarat ibunya juga sehat, ASI-nya cukup. Ya gitu. Tapi buat yang misalnya nih, oh udah terlanjur karena satu dan lain hal, Harus terpaksa harus sesar. Ya itu memang harus, Gimana jangan mengembalikan? dipaksakan bervagina kalau harus sesar. Iya, iya. Malah berbahaya. Ya kan kalau supaya lahir nggak bervagina. berkecil hati ya Prof Ya nggak usah berkecil hati yang lahir Prosesnya sesar. dua-duanya Masih penting ada baik. cara, usahakan menyusui dini kalau bisa ya. IMD ya. IMD kalau bisa. Nah, tapi kalau kita lihat indikasinya karena ibunya sakit, infeksi atau apa mungkin terlambat. Nah, itu beberapa ahli mungkin akan memberikan suplementasi yang disebutkan tadi. Dan mungkin kalau di nanti masuk masa, kan tadi dokternya bilang 0 sampai 6 bulan udah jangan didebat lagi ya, harus kasih Ya, ASI. itu yang paling menentukan ya untuk sistem imun 6 bulan pertama. Tapi mungkin karena setelah 6 bulan kan kita nggak tahu makanannya bagaimana atau anak mulai sering sakit kalau mendapat ASI dengan antibiotik. Maka biasanya kita harus jaga juga mengenai keseimbangan mikrobiota tadi. Mungkin harus serat yang cukup, menghindari Salah satu ya, ultra processed food juga gitu serat ya. itu juga ada bukti ya, penelitian bahwa bayi yang biasa mendapat makanan jadi dari pabrik dibanding yang alami yang banyak serat, ternyata angka kejadian lahir
lebih rendah yang banyak makan serat. Karena mempunyai efek terhadap mikrobiota usus. Untuk anak-anak yang dalam kondisi tadi gitu ya udah terlanjur disbiosis, sebetulnya masih ada peluang nggak sih Dr. Ray untuk tetap punya gut health yang baik dan sistem imun yang kuat gitu? Ya, tentu saja. Apalagi sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat ya, Mbak Dini dan juga Prof. Zaki. Cuma kita pasti masih ada peluangnya, dan peluangnya adalah tentu saja dengan melakukan intervensi dari luar. Tapi sekarang kita satu perspektif dulu, bahwa ketika lahir 0-6 bulan untuk menjaga supaya bakteri baiknya baik, terjaga dan berfungsi dengan jumlah yang baik, itu ASI eksklusif udah nggak boleh diganggu gugat. Karena emang ternyata di ASI itu ada yang namanya oligosakarida ya, human oligosakarida dan lain. Bahkan juga ada probiotiknya, ada bakteri baiknya juga yang memberi fungsi yang sama gitu kan. Di atas 6 bulan makanan semuanya harus sesuai dengan panduan gizi. Tapi ketika ada anak yang mungkin tidak beruntung pada kondisi di mana mungkin sudah ada resiko gangguan keseimbangan mikroflora di ususnya, maka asupan dari luar dalam bentuk terfortifikasi ini menjadi pilihan yang sudah terbukti secara ilmiah dapat membantu perkembangan bakteri-bakteri baik atau bakteri menguntungkan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sebenarnya tanpa ini pun kita masuk dulu ke pola diet seimbang yang normal, yang dianjurkan, bahwa ketika si kecil mendapat asupan serat yang cukup, serat pangan yang cukup, ini sebenarnya udah bisa membantu. Tapi kita harus ingat, seratnya juga dapat dari sayur ya Prof, ya, dari buah, makanan alami, pisang dan lain itu sangat bisa membantu karena tubuh itu mikrobiota yang ada di usus itu terbantu dengan serat pangan ini. Tapi kita tahu bahwa terutama di atas 1 tahun, pola makan anak itu kan sangat dinamis ya, kalau nggak bisa dibilang susah ya Prof ya. Nah di sini tugas dari teknologi pangan dari industri itu kemudian membuat opsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan jenis serat pangan dalam bentuk functional food atau pangan fungsional yang memberikan dampak atau pola untuk membantu kolonisasi atau pertumbuhan bakteri baik itu sama seperti dapat makanan yang lain. Gitu kan. Nah, salah satu yang sering kita lihat adalah misalnya pemberian serat pangan seperti dalam bentuk inulin atau FOS atau GOS karena memang sudah memiliki bukti ilmiah yang baik dan dampaknya langsung kelihatan. Karena harus ingat, memberikan asupan yang suka kita kenal di pasaran ya Prof, seperti prebiotik, probiotik, simbiotik, ini semua kan ada definisinya. Definisinya adalah memberikan dalam kadar yang cukup dan memberikan manfaat. Karena ada begitu banyak serat yang dapat dari luar dalam bentuk suplementasi dan lain, tetapi kalau tidak bisa memberikan manfaat dan terbukti secara ilmiah, maka ini kita tidak bisa sebut sebagai intervensi serat pangan. Jadi itu dulu. Jadi masih ada peluang untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan si kecil yang mungkin lahir dalam kondisi yang tidak mendapatkan asupan bakteri baik yang cukup. Kemudian diberikan lewat asupan nutrisi dari luar. Nah sebetulnya gimana sih intervensi yang bisa kita kasih? Kan tadi dokternya sempat bilang ya, fortifikasi yang terukur gitu. Bahkan itu sudah direkomendasikan oleh WHO untuk kondisi tertentu gitu. Gimana penjelasannya dokter? Ya, pertama kita balik dulu ke fundamental, ke basisnya. Basisnya adalah triliunan bakteri baik yang ada di usus itu harus dijaga supaya fungsinya maksimal untuk jaga kesehatan saluran pencernaan. Itu dulu. Menjaganya macam-macam. Nah, ada salah satu pendekatan yang sudah terbukti secara ilmiah, yaitu dengan memberi mereka makanan dan memberi mereka teman. Ya. Memberi makanan dan kasih bakteri-bakteri baik yang triliunan jumlahnya itu kasih makan, supaya dapat energi untuk menjalankan fungsinya, dan kasih mereka teman. Kenapa? Karena Prof. Zaki bisa jelasin bahwa cara mereka kerja itu samalah kayak orang ya, keroyokan, namanya membuat koloni. Makanya jadi variasinya bakterinya pun harus dan harus berkoloni. Harus dominan, berkumpul bareng dan berkoloni. Dan mereka tuh jumlahnya triliunan. Dan kalau diteliti itu jenisnya tuh banyak macam yang kita sebagai strain. Itu sebabnya apapun makanan yang kita masukin di luar untuk menargetkan pertumbuhan si bakteri-bakteri baik ini sebisa mungkin ya spesifik gitu kan. Nah, pendekatan yang sudah terbukti secara ilmiah dan sudah direkomendasikan badan ahli, buktinya sudah sangat sahih, yaitu yang pertama kasih mereka makan. Kasih mereka energi atau bensin buat mereka kerja. Itu namanya prebiotik.
prebiotik jadi makanannya Makanan untuk buat si bakteri bakterinya. baiknya, Untuk bakteri menjaga menguntungkan. pertumbuhannya supaya Iya. Nah, prebiotik itu macam-macam. Bisa dapat dari serat pangan yang saya bilang tadi, bisa dapat dari sayur-sayuran, buah. Ada beberapa yang bisa memberikan fungsi sebagai makanan bakteri baik. Tetapi salah satunya yaitu kalau lewat produk fortifikasi itu ada yang namanya inulin, ada yang namanya FOS, ada yang namanya GOS. Jadi meskipun semua serat dapat memberi fungsi yang sama, tetapi serat-serat yang sudah terbukti secara klinis berfungsi secara prebiotik dan dapat memberikan efek yang baik untuk perkembangan bakteri baik, yaitu yang sudah banyak putihnya adalah inulin, FOS, dan GOS. Dokter Ray, ini mungkin banyak mams yang baru juga nyimak atau masih bingung soal istilah-istilah prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Mungkin dokter Ray bisa Ya, menjelaskan. sesimpelnya gini, prebiotik itu adalah makanan untuk bakteri baik yang sudah ada di sistem pencernaan. Jadi untuk bekerja dengan baik, untuk menjaga saluran pencernaan, bakteri-bakteri baik yang kita sebut mikrobiota atau gut microflora yang ada di usus itu butuh bensin atau butuh bahan bakar. Bahan bakarnya itu namanya prebiotik. Prebiotik itu dapatnya salah satunya dari serat pangan, ya kan? Baik makanan alamiah, sayur atau buah, tetapi juga bisa diperoleh lewat fortifikasi, ya kan? Nah, gut microflora atau mikrobiota yang ada di usus itu kerjanya harus barengan, itu membuat koloni yang Prof. Zaki katakan tadi. Itu sebabnya mereka butuh temen tuh ceritanya. Tentara-tentara ini butuh pasukan dari luar kalau mereka tidak cukup banyak, ya. Nah, namanya adalah probiotik. Jadi probiotik itu adalah bakteri baik yang ditambahkan dari luar untuk memberi efek positif atau efek menguntungkan untuk gut microbiota tadi. Jadi prebiotik itu makanannya, probiotik adalah bakteri baik yang ditambahkan. Nah, ketika dua-duanya ditambahkan sekaligus, itu pendekatan kombinasi namanya, kita sebut ini sebagai simbiotik. Jadi dikasih makanan sekaligus dikasih tambahan tentara dari luar. Itu kita sebut sebagai simbiotik. Oke, baik. Penjelasannya sangat mudah kita cerna ya. Oke, nah sekarang aku mau ke Prof. Zaki ya, Prof. Zaki. Kalau dari sisi medis, sebetulnya ada nggak sih Prof ciri-ciri yang orang tua tuh bisa kenali kalau oh anak saya ini sistem pencernaannya terganggu atau ada persoalan gitu. Ya. Karena kan di dalam ya nggak kelihatan. Ya gitu. betul. Ya itu yang pertama kita lihat karena dia berada di paling banyak di saluran cerna. Probiotik juga ada di mana-mana loh. Di kulit juga ada, di saluran napas juga ada. Makanya sekarang banyak produk-produk kosmetik yang diperkaya dengan probiotik. Tujuannya untuk menormalkan. Sebab kalau terjadi ketidakseimbangan juga di kulit akan menjadi penyakit, misalnya dermatitis atopik. Oh, oke. Nah, karena paling utama di usus, gejala utama pertama di saluran cerna. Misalnya anaknya sering diare, ya, sering kembung atau sering muntah, pokoknya ada gangguan pencernaan. Kita harus curiga apakah ada gangguan dari mikrobiota ini. Ya, kalau itu berulang, kalau sekali mungkin karena infeksi ya. Tapi kalau terjadi berulang-ulang harus kita teliti apakah benar karena gangguan seperti itu. Nah, ciri berulang itu dalam interval berapa lama? Tergantung berat ringannya. Kalau gangguan mikrobiotanya berat ya mungkin sering dalam seminggu sekali atau terus kronik Berulang ya. Berulang. Kalau misalnya ngeluh sakit perut aja gitu. Sakit perut aja banyak penyebabnya, kita harus cari ya. Karena pada anak sebagian besar malah kadang-kadang nggak ada penyakitnya, ada faktor emosi gitu ya. Tapi kalau sakit perutnya dengan gejala misalnya muntah, sering kembung, sering diare, harus kepikirkan itu. Yang kedua, pada anak yang punya bakat alergi itu ya hampir semua mengalami disbiosis ya. Nah, karena tidak bisa menahan masuknya, terutama alergi makanan ya, tidak bisa menahan masuknya alergi makanan karena tidak mampu membentuk IgA sektorik yang saya bilang tadi, antibodi dalam usus yang baik, sehingga tidak cukup menahan masuknya protein alergenik dari makanan. Nah, apalagi dengan dimunculkan gejala lain, apakah itu dermatitis atopik, misalnya batuk kronik berulang, Batuk pilek berulang gitu ya, itu Prof. juga Tiap bulan kemungkinan langganan. kita harus curiga juga ada gangguan, tapi tidak selalu. Terutama terlihat kalau banyak alergen makanannya. Nah, kalau dia banyak alergi makanan, kita harus curigai. Biasanya kita berikan suplementasi. Apakah disbiosis ini bisa diwariskan nggak sih dari orang tua? Kayak seperti alergi gitu? Kalau genetiknya iya, genetik alerginya. Genetik alergi, oke. Genetik alerginya, kalau terutama kalau ibunya alergi, ya dikhawatirkan atau diduga bahwa mikrobiota di vagina juga nggak normal.
Jadi tidak bisa memberikan bekal Paparan yang cukup gitu ya. yang baik kalau ibunya sendiri yang alergi. Ya, apalagi kalau ibunya sering dapat antibiotik. Juga itu kita harus waspada juga. Jadi resiko alergi diturunkan, tapi kalau disbiosisnya itu sendiri sebetulnya tidak secara langsung Tidak diturunkan. secara langsung, benar. Kalau Tapi- dia ada punya bakat alergi, umumnya akan terjadi dysbiosis gitu. Oke. Aku mau nyambung deh ke dokter ya, supaya kita bisa lebih aplikatif nih Prof. Biasanya ibu-ibu suka, jadi prakteknya apa gitu. Boleh mungkin dibagi tips sederhana, apa sih yang bisa dilakukan di rumah untuk bisa menjaga kesehatan saluran cerna. Yang paling sederhana adalah tentu saja menjaga asupan makan si kecil supaya sesuai dengan pola gizi seimbang. Kemudian asupan sayur dan buah, ingat serat sumbernya kan karena pre dan probiotik atau bakteri baik yang ada di pencernaan itu butuh serat, gitu kan? Berarti asupan seratnya sayur dan buah harus terjaga. Kemudian tadi sempat kita mendengar dari Prof. Zaki dan juga sudah banyak penelitian mengatakan bahwa makanan-makanan ultra proses dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik yang ada di saluran pencernaan. Jadi coba dihindari makanan-makanan ultra proses, moms, sebisa mungkin ya. Dan kalau butuh asupan dari luar, yang kita harus ingat adalah untuk anak-anak di atas 1 tahun misalnya, butuh asupan simbiotik, prebiotik dan probiotik. Ini dianjurkan oleh para ahli, tentu saja lewat makanan, tetapi pendekatan yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, salah satunya lewat produk fortifikasi yang kita sebut sebagai susu pertumbuhan. Kenapa? Karena di susu pertumbuhan asupan zat gizi makro dan mikronya bisa dapat sekaligus, ya kan, karena proteinnya dapat, kemudian zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral juga lengkap, dan carilah susu pertumbuhan yang tentu saja sudah dilengkapi dengan asupan pre dan probiotik. Kenapa? Karena ini sekaligus dapat satu paket nih sama makanan. Jadi zat gizi makro, mikronya dapat, simbiotiknya juga dapat sekaligus. Jadi sistem pencernaannya terjaga, kemudian tumbuh kembangnya juga bisa dioptimalkan. Dari tadi kan dokternya Prof. Zaki juga menyebutkan bahwa serat itu makanan untuk probiotiknya, benar ya? Ya, betul, itu sebagai prebiotik. Sebagai prebiotik. Tapi kayaknya kalau lagi MPASI kan ditekankan protein yang lebih butuh. Itu gimana komposisinya, Prof? Ya, sebetulnya protein itu juga jangan dalam bentuk instan juga. Makanya saya bilang ambil secara alami, nanti akan mendapat seratnya juga kan. Iya, iya. Tapi tetap mesti dikasihkan. Jadi fokusnya protein, sayur-sayur tetap harus itu dikasih dan buah yang dikasih. dikatakan makanan seimbang harus tetap. Cuma dalam makanan seimbang itu usahakan ada serat. Ambil secara alami. Iya, gizi seimbang Iya, kuncinya gizi ya Prof ya. seimbang. Jadi dari penjelasan Prof Zaki itu sebetulnya garis besarnya adalah underline-nya pemberian gizi yang seimbang. Baik serat, protein, dan lain-lain itu ya Prof ya. Yang tujuannya adalah untuk memelihara supaya terjadi mikrobiota yang normal dalam usus. Komposisinya harus bagus. Oke, baik. Terima kasih Prof Zaki untuk waktunya dan penjelasannya. Sama-sama. Kayaknya ini nggak cukup Mbak ya, Dini. nanti kita Iya, bikin sesi boleh, lanjutan ya sama-sama Prof. Nanti mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Amin. ya. Terima kasih ya Prof. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sehat Terima selalu kasih. Prof. Amin. Dokter jangan kemana-mana dulu. Saya masih punya pertanyaan terakhir terkait dengan kontribusi nutrisia yang memang fokusnya di nutrisi terhadap kesehatan saluran cerna anak Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Dini. Bagi kami Nutrisia, kami selalu berkomitmen untuk memastikan dan ikut terlibat dalam meningkatkan status kesehatan bangsa, termasuk tentu saja pada populasi 1000 hari pertama kehidupan. Nah, komitmen kami interpretasikan lewat salah satunya inovasi, penelitian, kemudian memberikan publikasi-publikasi ilmiah, salah satunya lewat inovasi produk bernutrisi. Nah, di Nutrisia kami punya ingredient patented yang sudah terbukti secara klinis lewat berbagai penelitian, bahkan sudah ada penelitian pada populasi anak Indonesia, yaitu pemberian prebiotik yang disebut sebagai LC-FOS estigos atau fosgos, di mana prebiotik ini terbukti dapat selain menjaga kesehatan saluran pencernaan, juga dalam jangka panjang dapat membantu mempertahankan dan memaksimalkan sistem imunitas. Juga ada probiotik Bibreve, dan kombinasi ini kemudian dibuat dalam bentuk synbiotik. Nah, ini semuanya kami persembahkan untuk seluruh anak Indonesia untuk memastikan agar tumbuh kembang mereka tetap terjaga.
Oh, jadi menarik sekali ya, risetnya pun terhadap anak Indonesia, jadi sesuai dengan kebutuhan anak Indonesia. Nah mungkin aku juga kayaknya sempat ngecek juga di websitenya, ada juga edukasi untuk orang tua ya, dokter ya, mungkin boleh diinformasikan terkait tentang edukasi untuk orang tua. Ya, tentu saja selain memberikan atau berinovasi lewat produk bernutrisi, kami juga yakin bahwa mengedukasi orang tua itu merupakan pilar penting untuk memastikan tumbuh kembang si kecil. Di Nutrisia ada portal yang kita sebut sebagai Nutri Club, di mana lewat Nutri Club kita mengedukasi atau menjangkau para orang tua untuk selain memberikan edukasi, kampanye-kampanye kesehatan, juga khusus untuk misalnya untuk para moms yang ingin mengetahui tentang risiko atau potensi untuk melahirkan secara sesar misalnya. Di Nutri Club itu ada tools yang namanya C-section risk tool. Sehingga mereka bisa mengetahui bahwa ketika saya akan melahirkan, ini berisiko untuk C-section apa nggak sih? Nah, begitu mereka udah lahir dengan sesar, misalnya mereka juga dapat berkonsultasi dengan para nutritional advisor di Nutri Club untuk mengetahui informasi, edukasi, dan nutrisi apa yang bisa diintervensi kepada si kecil supaya kesehatan sistem pencernanya bisa terjaga dengan baik. Semuanya kami dedikasikan untuk memastikan tumbuh kembang si kecil. Oke, jadi 360 ya dokter ya, mulai dari persiapan, mengukur resiko kelahiran sesar atau tidak, dan sampai nanti orang tua tuh bisa aware intervensi nutrisinya supaya mikrobiota ususnya baik. Oke, baik, terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya, Dini. Sangat mencerahkan ngobrol-ngobrol kita hari ini. Mudah-mudahan banyak informasi yang moms bisa ambil dan diaplikasikan juga di rumah. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi ya dokter ya. Siap. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak dokter atas waktunya, semoga bisa jadi pengetahuan baru untuk moms yang menonton. Dan moms jangan lupa juga untuk baca artikel Kumparan Mam, dan jangan lupa untuk follow social media Kumparan Mam untuk mendapatkan informasi seputar parenting dan motherhood yang lebih lengkap. Sampai jumpa di Ask the Expert Kumparan Mam selanjutnya. Bye!